Baik, saya Sumianti akan membacakan bagian A, yaitu media audio. Yang pertama itu pengertian media audio. Menurut Hetnik Ibrahim, kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim atau penerima. Kemudian menurut Gagne, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu, Briggs berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga penyusun, yaitu audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Kemudian Drianto berpendapat bahwa audio berasal dari kata audible yang artinya suaranya dapat diperdengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Kemudian bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar mencetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Akan melanjutkan materinya, yaitu bagian kedua, manfaat media audio. Menurut Ahmad Rifait mengemukakan bahwa manfaat media audio ada 4, yaitu pengajaran musik literal atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran berbahasa asing baik secara audio maupun audiovisual. Yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang keempat, pengajaran radio atau radio pendidikan. Yang keempat yaitu paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan peserta didik dapat menafsirkan dalam suatu bidang studi. Dan sedangkan menurut Nana Sujana, Ahmad Rifait mengemukakan fungsi media audio adalah untuk melatih segala kegiatan pembelajaran atau keterampilan terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek mendengarkan. Keterampilan yang dapat dicapai dalam media audio yaitu pertama, pemusutan perhatian dan mempertahankan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, melatih daya analisis. Yang keempat, memilih informasi atau gagasan yang relevan atau informasi yang tidak relevan. Merangkum, mengemukakan kembali atau mengingat kembali informasi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi. Dan dengan materi yang saya akan bawakan yaitu langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audio. Nah, pertama, langkah persiapan. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama itu menyiapkan mental peserta didik agar dapat berperan secara aktif. Nah, sehingga paling lambat sehari sebelum rencana kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media audio harus sudah diberitahukan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, pastikan bahwa peralatan yang akan digunakan untuk menampilkan program seperti radio tape atau CD player atau komputer atau radio satelit atau iPod atau Zune dapat berfungsi dengan baik. Nah, yang ketiga, pastikan bahwa topik yang akan dibahas tersedia kasetnya atau CD-nya atau MP3-nya atau flash dan usahakan sebagai pendidik telah mempreviewnya terlebih dahulu sebelum menyajikannya untuk kepentingan pembelajaran. Keempat, pastikan bahwa di ruangan tempat kegiatan pembelajaran tersedia power listrik yang dibutuhkan untuk memutar program. Nah, yang kelima, ruangan hendaknya sudah diatur sedemikian rupa dari cahaya, ventilasi, pengaturan tempat duduk, ketenangan, dan lain-lain, sehingga peserta didik dapat mengikuti secara
mengikutinya secara nyaman. Faedah yang terakhir yaitu jika memerlukan lembar kerja siswa atau bahan penyerta, pastikan bahwa keduanya telah tersedia dan jumlahnya yang mencukupi. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam persiapan media audio. Baik, saya akan melanjutkan materi. Ada 13 keuntungan penggunaan media audio dalam pembelajaran. Yang pertama, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Kedua, tidak mahal. Ketiga, bisa direproduksi. Keempat, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Yang kelima, menyediakan informasi terbaru. Yang keenam, menyediakan akses gratis bagi berkas-berkas audio. Ketujuh, ideal untuk mengajarkan bahasa asing. Terus yang kedelapan, merangsang. 9, bisa diulang. Ke-10, portable. 11, memudahkan penyiapan mata pelajaran. Yang ke-12, pilihan mudah ditempatkan. Dan yang ke-13, tahan kerusakan. Nah, itulah keuntungan media audio dalam pembelajaran. Keterbatasan penggunaan media audio di sini ada 7. Yang pertama yaitu perhatian hak cipta, di mana di sini seseorang dapat mengcopy paste dan melanggar hak cipta. Yang kedua yaitu tidak memantau perhatian, di mana jika kita memberikan video dengan bersifat mandiri, pikiran anak-anak tersebut dapat kemana-mana. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam pemantauan kecepatan, menentukan kecepatan yang tepat untuk menyajikan informasi menjadi sulit jika peserta didik memiliki tingkat perhatian dan latar belakang yang beragam. Keempat yaitu kebutuhan perlengkapan digital dan perangkat lunak. Yang kelima yaitu urutan yang kaku. Pemutaran kaset audio menetapkan urutan sebuah prestasi meskipun dimungkinkan untuk diundurkan. Yang keenam, kesulitan dalam menempatkan segmen. Terkadang susah untuk menempatkan segmen spesifik pada sebuah pemutaran kaset video. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu berpotensi terjadi penghapusan tidak sengaja. Kaset audio bisa dihapus dengan mudah, yang bisa menjadikan suatu masalah hanya karena rekaman kaset audio ini bisa dengan mudah dan cepat dihapus ketika tidak lagi dibutuhkan. Namun bisa tanpa sengaja dihapus ketika seharusnya disimpan.